menjadi penangguhan apa penahanan hutang menjadi penahanan kota itu saudara-saudaraku. Ada yang gagal yang dipasang, yang mana hakim memutuskan mengganti hakim anggota itu percaya itu ada kecurigaan di PR bukan di saya. Nusa Tenggara Barat ini saudara-saudaraku, bahwasanya ada terkait dengan hak asasi manusia yang kemudian bekerja sama dengan Kemenkumham di Nusa Tenggara Barat untuk memutuskan bahwasanya ini akan benar terjadi penangguhan. Dan kami tahu intinya, bapak-bapakku, majelis dewan yang ada di pengadilan Tipikor Mataram datang dan temui kami dan jelaskan bahwasanya pengadilan pada hari ini telah mencoreng nama baik penegakan hukum di Nusa Tenggara Barat, saudara-saudara. Coba. Inilah menjadi kekecewaan kami, tidak henti-hentinya menyuarakan keadilan di Nusa Tenggara Barat. Jadi selanjutnya ini adalah kata-kata pengantar saudara-saudaraku. Kecewaan kami sudah jelas bahwasanya ada permainan penutup hukum atau jual beli hukum atau dugaan jual beli hukum itu sendiri, dan konsentrasi kita sebagai agen kontrol di Nusa Tenggara Barat ini saudara-saudaraku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orasi selanjutnya saya berikan kepada saudara-saudara hakim, dipersilahkan. Cek. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Kolom 1 yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang menjadi tuntutan kami. Baik, benar apa yang sudah disampaikan oleh kawan kita yaitu Herman tadi, bahwasanya di Nusa Tenggara Barat khususnya yang ada di Lutif, Lombok Timur sudah terjadi beberapa kasus dan terindikasi mafia dari tambang pasir besi yang ada di Nusa Tenggara Barat, wabil khususnya di Lombok Timur, bahwasanya telah terjadi pengerukan tambang pasir besi yang tiada henti-hentinya dari tahun 2011 sampai tahun 2023, dan itu artinya banyak sekali tindakan-tindakan korupsi yang sudah dilaknat dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihilangkan dan dihapuskan. Kalau bisa kita musnahkan mafia-mafia yang sudah melakukan tindakan-tindakan korupsi tersebut. Kalau memang kita tidak bisa menghilangkan, kita musnahkan, karena dalam tindakan-tindakan tersebut bahwasanya telah terjadi korupsi sebesar 36M, dan itu tidak kecil nominalnya. Bahwasanya kita sebagai mahasiswa dan pemuda warga masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat ini wajib dan berhak mengkawal isu-isu yang terjadi, dan itu fakta. Karena di dalam hukum itu kebenaran harus kita perjuangkan walaupun langit akan runtuh sekalian. Maka dari itu kami minta kepada Bapak Kepolisian dan Polda NTB untuk tetap mengawal kasus-kasus yang menjadi tuntutan kami ini. Karena ini bukan aksi yang pertama kali, tapi ini adalah aksi yang berjilid-jilid, bahkan ini adalah aksi yang ke-10 jilid. Sampai kapanpun kami tidak akan berhenti menyuarakan apa yang menjadi tuntutan dan hak kami sebagai. Baik kawan-kawan, sebelum saya menyampaikan orasi, mohon maju ke depan. Ini adalah tanda keseriusan kita. Silakan pegang gerbang ini, tidak ada yang menyentuh kita di sini. Kita pegang gerbang, kita masuk gerbang. Ini sudah aksi 10 kali. Saya rasa sudah tidak ada yang harus kita paparkan lebih jelas, lebih terperinci lagi kawan-kawan. Karena ini sudah jelas bahwa dari jilid 1 sampai jilid 10 tidak pernah ditemui oleh siapapun dan tidak pernah ditangkap oleh polisi. Tapi pegang kata-kata saya kawan-kawan sekalian, bahwa apapun yang terjadi, apapun konsekuensinya hari ini, kita akan tetap masuk pasar di PN Tipikor Mataram hari ini kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Karena
ini adalah tanda keseriusan kami untuk bagaimana terus meneruskan perjuangan-perjuangan yang sudah kita lakukan dari jilid pertama sampai jilid 10 ini kawan-kawanku sekalian. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada aparat penegak hukum yang telah mengawal kami dengan aksi yang damai ini. Bisa juga dikatakan aksi yang akan ricu nanti kalau tidak akan ditemukan oleh siapapun. Itu yang perlu kita kasih tahu pertama. Dan yang kedua, persiapkan perwakilan dari PNP Bogor Utara untuk memberikan kami penjelasan dan keterangan karena ini masalah yang sangat janggal menurut kami, karena tidak ada keseriusan dalam memberikan tanggapan yang kami lakukan aksi demonstrasi. Nah, pertama-tama ini adalah kejahatan yang luar biasa kawan-kawan. Tidak boleh ada satu setan bahkan tua binatang yang bisa menahan kita aksi kawan-kawan sekalian. Karena ini sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia kawan-kawan sekalian. Tidak ada kita menakuti siapapun kawan-kawan. Yang pertama harus dicatat oleh PNP Bogor Utara. Kita sudah bersurat secara resmi di MA, MK dan KPK kawan-kawan sekalian. Itu adalah salah satu langkah yang konkret dan kami mempunyai data yang valid, data yang autentik untuk bagaimana melaporkan kejadian-kejadian ini kawan-kawan sekalian. Karena korupsi ini adalah kalau dalam bahasa hukumnya itu extraordinary crime, artinya kejahatan yang luar biasa kawan-kawan sekalian. Berikan kami penjelasan, harus diberikan. Sepakat kawan-kawan. Itu masalah. Itu masalah yang Nusa Tenggara Barat. Dan saya berikan kembali ke Golau. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kawan-kawan? Baik. Iya. Orasi selanjutnya oleh saudara Bapak memberikan pengakuan kemarin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Kepolisian yang sampai hari ini tetap menjadi mitra jalankan kami, yang tetap eksis mengkawal di setiap gerakan yang kami bangun hari ini. Jadi dalam beberapa minggu kemarin Alfa RTB kami katakan bahwa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kami tadi terkait pengurutan pasir besi yang ada di Lombok ini. Jadi kasus ini adalah isu seksi. Kami dari Alfa Nusa Tenggara Barat akan tetap konsisten mengkawal semua kasus yang ada di Nusa Tenggara Barat. Wakil khusus apalagi kasus tambang pasir besi ini, bahwa jelas-jelas ini sudah merugikan negara dan merugikan APBD daerah. Dan yang ingin kami sampaikan pada hari ini, harus ada orang yang menemui kami hari ini, bahwa kasus ini akan kami konsisten tetap mengkawal. Ini adalah kerugian besar yang ada di daerah maupun negara. Yang pertama yang ingin kami sampaikan yaitu terkait dengan P.O. Sumandi. Yang pertama, bahwa dia adalah tahanan rutan. Akan tetapi dalam beberapa hari kemarin sesuai kajian kami yang ada di lapangan, hari ini informasi yang ada bahwa sudah jadi tahanan kota. Nah, secara otomatis itu tidak ada di dalam lembaga pengadilan. Dan itu jadi keluar masuk yang pertama ketika periksa di rumah sakit yang ada di Nusa Tenggara Barat. Infonya dia telah melakukan pemeriksaan kesehatan, pengecekan kesehatan yang ada di rumah sakit. Akan tetapi hari ini setelah kami cek, oh itu tidak ada namanya dalam pengecekan itu. Dan informasinya dia ada di luar negeri, itu di Singapura. Dan itu yang menjadi pertanyaan besar kami, yang menjadi pertanyaan fundamental kami. Ini ada apa dengan hukum yang ada di Nusa Tenggara Barat? Betul sekali apa yang sudah dikatakan oleh sahabat kami yaitu Segel, bahwasanya hukum yang ada di Nusa Tenggara Barat itu sudah cacat besar. Ini pengadilan tipikor Mataram tidak ada malu-malunya.
beberapa hari kemarin sampai 10 jilid, tidak ada yang mau menemui kami. Satu kali yang menemui kami dan itu penjelasannya tidak akurat dan itu tidak jelas penjelasannya. Mungkin itu saja, saya kembali ke malam. Alisa, kita main, kita dengan baik, santai-santai. Ayo, silakan. Kita terbang. Kita tahu PO Suwandi pada hari ini sedang disidang oleh pengadilan tindak pidana korupsi yang ada di Kalimantan. Kawan-kawan jangan pernah takut. Ayo, rapatkan barisan. Sini. Tangan masing-masing pegang ke gerbang. Masing-masing tangan dipegang ke gerbang. Pegang lagi ya. Pegang gerbang. Silakan. Pegang gerbang. Karena kami rasa sudah 7-8 bulan melakukan persoalan korupsi tambang pasir bersih. Maka dengan ini kami meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencopot Kepala Pengadilan Negeri Kota Mataram, ya, serta pendamping hukum dalam kasus korupsi tambang pasir bersih yang ada di Lombok Timur. Bang, ini persoalan kami menembak 36 miliar rupiah anggaran negara dikorupsi. Kami minta kejelasan pada hari ini. PO Suwandi itu diapakan oleh pengadilan Tipikor Mataram, dipenjarakan atau dibebaskan oleh PN Tipikor Mataram. Jika dibebaskan, maka satu catatan bahwa Kepala Pengadilan Negeri Mataram kami curigai adalah mafia hukum yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dia tidak menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Maka kawan-kawan jangan pernah gentar. Kita masuk. Ini kita panggil dari pihak pengadilan. Bang, Sudah ada. Dengar, makanya ini saya. Penjelasan yang konkret, Pak. apakah PO Suwandi benar-benar dipenjarakan atau tidak? Kami siap. Ya. Jikalau yang PO Suwandi itu dipenjarakan, kami siap. Minggu kami datang jenguk. Yang penting dia dipenjarakan. Perwakilan siapa? Jadi aja. Kalau nggak mau ngomong di sini, perwakilan 3 orang. Yang satu kita dibenturkan di lapangan. Iya Bang, kami gini Bang, kami maunya masuk semua. Kami tidak akan ribut di dalam. Kami ingin meminta kejelasan. Saya ini nggak mau ribut ya. Iya Bang. Saya nggak mau lihat anggota saya kenapa di luar ya. Oke Bang. Kalau terjadi apa-apa, Oke Bang. Kami masuk ke dalam. ya. Kami masuk ke dalam. Boleh kami masuk ke dalam? Iya, makanya perwakilan ini dari Nggak pengadilan. bisa perwakilan Bang. Masa kita biarkan adik-adik ini? Masuk Ini hukum besar ini Bang. Semua. Masuk semua. Ada yang kosong di dalam. Ada polisi yang jaga di sini. Pasti ada yang kosong di dalam itu. Harus masuk semua, Pak. Oke. Pakai mic Pak. Tapi nggak ada kepastian kalau ini yang kita ngomong ini. Iya. Karena kemarin juga Tahan apa yang ngomong tidaknya? jelaskan. Penjarakan apa tidaknya PO Suwandi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, saudara-saudaraku yang mencintai. Dialog, Nik. Dokumentasi. Saya adik-adik datang ke sini untuk menanyakan sidang pasir bersih yang PO Suwandi adik ya. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kedatangan adik-adik. Ini memang adik-adik juga untuk tahu dan sejauh mana persidangan ini yang sedang dilaksanakan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Masyarakat. Yang kedua ini adalah karena sudah persidangan, sudah masuk pada ranah persidangan ke majelis hakim. Jadi kami sebagai di tipikor
tidak bisa ikut campur untuk menjelaskan sejauh mana penjelasan yang adik-adik minta, karena ini dah ranah majelis hakim. Kaitan dengan itu, kalau memang adik-adik saudara-saudaraku ingin ikut di persidangan, silahkan, tapi dengan satu syarat: jangan ada kegaduhan, keributan di persidangan. Sebab hari ini juga bersidang, tapi belum mulai. Silahkan adik, setiap sidang silahkan datang dari awal, kan sudah adik dikasih tahu. Silahkan setiap sidang terbuka untuk Tidak itu namanya ikut persidangan. Kami sudah mengantongi putusan hakim itu. Putusan mudah ada penangguhan itu. Itu yang perlu ditanyakan. Putusan dengan penetapan sama saja. Kok diruat-ruatkan kita dengan bahasa gawat. Kayak tidak sama aja kita ini. Masuk aja, masuk. Harus masuk. Kalau memang tidak ada penjelasannya. Naik, sudah naik. Kawan-kawan, tidak ada kepastian, maka satu komando, satu instruksi kawan-kawan. Ketika usul ditolak, mulut dibungkam, hanya ada satu kata kawan-kawan. Pindahkan Nusa Kambangan dia itu. Pindahkan Nusa Kambangan. Terus dia tahu di mana. Ini segi bayan ini sih, besar ini bayan belah. Ada dalam negeri Mataram. Terima kasih, Kang. Masuk. Bahwa yang ada di dalamnya adalah mafia, cukup mafia kawan-kawan. Kenapa kemudian sampai detik ini saya mengatakan demikian? Tidak ada yang berani menemui masa aksi. Kita aksi damai, akan tetapi sampai sekian mereka belum mau menemui kita. Persoalan yang sangat riskan karena mengkorupsikan uang 36 miliar. Oleh karena itu, ini menjadi cacat secara prosedur hukum. Kenapa kemudian demikian? Ada proses-proses persidangan, ada proses-proses hukum yang kemudian kita analisa sangat janggal. Pertama, persoalan PO Suwandi yang kemudian diberikan penangguhan. Alasan teman-teman majelis hakim memberikan penangguhan karena pada tanggal 7 dan tanggal 14 bahwa yang bersangkutan Suwandi melakukan pengontrolan kondisi kesehatannya di rumah sakit yang ada di Nusa Tenggara Barat. Akan tetapi ketika kita melakukan cross check sampai detik itu pihak rumah sakit tidak membenarkan bahwa tanggal 7 dan tanggal 14 PO Suwandi melakukan kontrol di rumah sakit. Oleh karena itu kita patut menduga jangan-jangan surat yang dijadikan alasan untuk memberikan penangguhan atau menetapkan PO Suwandi menjadi tahanan kota ini adalah aspal kawan-kawan, asli tapi palsu. Oleh sebab itu kejanggalan-kejanggalan ini harus dijawab oleh pengadilan negeri Kota Mataram yang mewakili majelis hakim. Jika tuntutan kita ini tidak diindahkan, jangan salahkan kawan. Ketika usul ditolak, mulut dibungkam, hanya ada satu kata kawan-kawan, lawan dah. Kalau perlu kita robohkan, kita runtuhkan kantor ini, karena ini adalah kantor kita kawan-kawan. Makanya suruh dia sini bang, sudah 1 jam kita nunggu di sini. Sudah berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Hidup. Oke, kawan-kawan. Pada siang hari ini kita dari Alpha NTB mempertanyakan proses hukum oleh Pengadilan Negeri Mataram
ketua majelis hakim yang memimpin sidang terdakwa kasus korupsi tambang pasir besi yang ada di Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini kami ingin meminta kejelasan dari Kepala Pengadilan Negeri Mataram terkait dengan PO Suwandi tersebut, apakah dia ditetapkan atau dipenjarakan atau tidak. Kalau memang dia dipenjarakan, maka kami siap seminggu sekali Pak pergi besok Al-Mukarram PO Suwandi itu. Perlu kawan-kawan ketahui, yang kita lawan ini adalah mafia tambang, punya tanah di mana-mana, salah satu orang terkaya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pada hari ini juga kami tegaskan kepada Kepala Pengadilan Negeri Mataram, jikalau hukum yang kalian canangkan tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas, pada hari ini, detik ini pula, kami siap berdarah-darah melawan. Hei, catatan, kami tidak pernah takut mati Pak. Pengadilan Negeri Mataram, silakan keluar temui kami untuk mempertegas, menjawab tuntutan kami pada hari ini. Kami sudah bersurat ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, jikalau hukum pada hari ini tidak menetapkan PO Suwandi, tidak memenjarakan PO Suwandi, maka kami menduga ada mafia hukum antara pengadilan, Kepala Pengadilan Negeri Mataram, Ketua Majelis Hukum, dan dengan PO Suwandi itu melakukan kong kali kong. Mafia hukum antara mafia hukum dan mafia tambang. Kami juga meminta Mahkamah Agung untuk mencopot jabatan Kepala Pengadilan Negeri Mataram. Sepakat kawan-kawan? Pada hari ini, dengan segala rasa hormat kami, Kepala Pengadilan Negeri Mataram dan Ketua Majelis Hakim agar bisa menemui masa aksi, karena ini bukan main-main, sudah jilid ke-10 dan tidak ada penjelasan sama sekali terkait dengan tersangka kasus korupsi tambang pasir besi PO Suwandi. Pak Polisi, jikalau mau dan ingin menjadi mitra teman-teman mahasiswa, silahkan melakukan komunikasi dengan Pengadilan Negeri Mataram agar Kepala atau Ketua Majelis Hakimnya untuk menemui kami, karena kami butuh penjelasan. Oke, narasi selanjutnya saya berikan kepada sahabat saya, kawan saya, rekan saya, Sabtu Hakim. Baik.